Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini kan saya lagi bongkar transmisi ya. Ini saya mau sharing-sharing ya. Ini penting banget. Jadi untuk teman-teman supir pasti ya udah banyak supir yang tahu, supir yang senior. Tapi kan masih banyak juga ya supir yang masih muda-muda baru naik jadi supir. Ini yang penting saya mau sharing-sharing. Jadi ya ini kendalanya. Jadi kemarin supirnya bilangnya tuh gigi tiganya tuh bunyi ya, bunyi krep gitu. Jadi kalau seperti itu yang pasti sinkromis atau gigromis ya. Ini udah saya buka nih ya. Ini ya, ini gigi tiganya nih. Jadi di sini nih. Nah, ini mana sinkromis ya nih. Ini ada drat-dratnya ya. Jadi dratnya udah aus nih. Tuh. Dratnya udah pada aus. Jadi nggak lancip-lancip lagi tuh ya. Tuh ya, harusnya kan agak tajam ya lancip nih. Ini udah papak ya, udah nggak tajam lagi, udah nggak lancip-lancip ya, udah pada aus tuh. Kalau seperti ini pasti ya. Ini kalau buat oper ini bunyi. Harusnya kayak gini harusnya nih. Nah, ini kan ini yang masih bagus ya. Ini dratnya masih tajam-tajam ya. Masih tuh. Dratnya masih tajam-tajam. Harusnya kayak gini nih. Tuh. Kalau ini udah parah nih. Jadi udah aus ya. Jadi udah halus, nggak tajam lagi tuh. Tuh. Ini udah papak tuh kan. Jadi ya untuk teman-teman supir ya, ini untuk mobil penyebabnya banyak banget ya. Jadi jangan salah bongkar ya. Misalkan ya untuk mau oper ya gigi 3 atau turun ya mau ke 2, misalkan bunyi gerak ya, itu yang sering sinkromis atau gigi kromisnya aus ya. Jadi harus pelan baru bisa oper. Tapi kalau normal bunyi gerak gitu. Kalau seperti itu dipaksa nanti lama-lama bisa kemana-mana penyakitnya. Kecuali jadi ya misalkan pas pagi hari atau mesin masih dingin buat oper enak. Tapi setelah mobil jalan cukup jauh, mesin udah panas, kok buat oper bunyi krek. Yang sering the groupnya ya atau blendesnya itu udah lemah ya. Jadi harus diganti mataharinya tuh ya. Tapi kalau misalkan ya mau habis berempat mau ketiga kok bunyi krek, harus pelan banget baru bisa normal. Itu gigi kromis ya atau sinkromis. Ini penting banget. Jadi ya untuk teman-teman supir, jadi ini sekedar sharing aja ya biar nggak salah bongkar. Takutnya apa, nanti kalau salah bongkar udah capek-capek keluar duit banyak nggak jadi. Terus gini ada lagi ya, misalkan ya pas nginjek kupling itu kadang nyeplos kadang enggak. Cek dulu tuh bagian master kupling bawah dan atas, barangkali ada rembesan ya. Kalau rembesan kayak gitu. Tapi misalnya nggak ada rembes ya, nggak ada rembesan, tapi kadang ngeplos, tadi kocok-kocok ada lagi, itu yang pasti master kupling atas itu yang jadi masalah. Itu masalah kupling ya, itu banyak banget penyebabnya. Ada lagi, misalkan ya pas kita udah nginjek kupling, kita lepas, kok kuplingnya nggak mau naik, harus kita tolak pakai tangan ya, kalau nggak kaki. Itu yang sering master kupling bawah, yang bawah tuh biasanya udah bergerak. Itu sering banget videonya aja. Nggak ada lagi ya, soalnya ini banyak banget ya, masalah kupling banyak banget. Misalkan ya kita mau nginjek kupling kok keras sama sekali nggak mau turun. Itu biasanya ada mobil umplung tuh ya, itu kalau nggak drag lehernya lepas, terkadang sendokannya atau garpunya kalau nggak pecah bengkok. Itu sering banget ya. Soalnya kalau untuk mobil umplung kan untuk drag lehernya ya, maaf untuk garpunya itu
itu kan nggak beda ya kayak mobil Ragasa, Dina, Kantor beda, itu tipis kecil ya, jadi gampang bengkok. Kalau yang biasa ya, kalau yang ori itu kuat, kalau enggak bagian tengahnya itu pecah. Kalau pecah udah diinjek kopling nggak keras, nggak mau turun. Nah, tapi ya misalkan nih, ini juga penting, pas sudah bisa masuk gigi, kalau nggak bisa jalan, nah itu kemungkinan di kampas kopling. Bisa kampas kopling lepas, pernya lepas atau pada patah. Bisa juga kampas kopling habis. Tapi kalau habis kan bau sangit ya. Tapi kalau nggak bau sangit, yang sering pernya pada lepas, itu masalah koplingnya. Jadi untuk masalah kopling banyak banget penyebabnya. Ya, juragannya masih beli ini ya, masih beli barangnya. Ini cara bongkarnya, videonya udah ada. Cara prakteknya juga ada ya. Yang penting ya, kita cek-cek juga. Ini untuk lar ranjang, barangkali ada yang lepas ya. Terus ini penting lah, untuk ini juga penting nih. Ini ya, jadi ya misalkan ya pas mobil hidup, bunyinya merayak ya di bagian pak transmisi, yang sering larnya nih. Dan yang sering yang bagian depan tuh yang sering rusak ya, sering ambrol nih. Jadi untuk teman-teman ya, kalau pas bongkar transmisi, cek juga bagian ini ya, bagian larnya. Jadi biar nggak 2 kali kerja. Dan udah ini beratnya udah halus nih, tuh harusnya lancip nih. Ini udah nggak lancip lagi. Ini kalau buat oper bunyi krek harus pelan banget baru bunyi, baru nggak bunyi gitu loh. Tapi kan nanti kalau pas jalan susah ya. Nih tuh beratnya udah ini, udah papak. Ini tetap harus diganti. Soalnya apa, kalau nggak diganti bahaya, nanti bisa kemana-mana ya. Dan untuk as direknya, ini untuk transmisi kan ada 2 macam, ada yang pakai bos, ada yang enggak. Kalau ini pakai bos nih, ini bosnya udah saya lepas nih. Nanti untuk ngelepas bosnya bisa pakai tracker ya, tapi kalau nggak punya tracker pakai dongkrak. Alatnya ada, saya udah bikin ya, tinggal dilihat aja di videonya. Alat buat lepas ini kalau nggak didongkrak atau pakai tracker bisa lepas. Jadi kalau kita mau ngelepas giginya, kita harus buka ini dulu bosnya nih ya. Untuk teman-teman kalau masalah as direct, ada yang pakai bos, ada juga yang enggak ya. Kalau pakai bos, kita harus buka dulu nih untuk as bosnya nih. Nanti ya kalau udah ada barangnya, nanti saya praktekannya saya kasih tahu lagi ya. Parah bro nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.